Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa, minasan. Hajimemashite, watashi wa Linda Sensei desu. Perkenalkan, nama saya Linda Sensei. Ini mungkin pertama kalinya teman-teman bertemu saya. Jadi mudah-mudahan ke depannya baik online maupun offline kita bisa sering bertemu ya. Saya sekarang bekerja sebagai freelance video pembelajaran penerjemah video pembelajaran bahasa Jepang ke dalam bahasa Indonesia, juga mengajar bahasa Indonesia untuk orang Jepang. Yoroshiku onegai shimasu. Di video kali ini saya diminta untuk belajar bersama teman-teman semua bab 3 tentang kata tunjuk tempat. Yuk kita mulai saja. Oke, sekarang saya coba share screen dulu ya. Saya akan coba jelaskan kepada teman-teman untuk bab 3 ini tentang kata tunjuk tempat ya. Lihat terus dulu. Kata tunjuk tempat. Nah, kita perkenalan dulu yuk tentang kata tunjuk tempat itu ada apa aja sih. Nah, oh ya, saya lupa infokan, untuk di bab 3 ini mungkin ada sekitar 5 atau 6 hal yang akan saya bahas ya. Yang pertama dulu diawali dari perkenalan kata tunjuk tempat itu sendiri ya. Kata tunjuk tempat itu ada koko, soko, asoko. Sumimasen. Kita pakai romaji saja ya. Ini barangkali ada yang masih belum belajar hiragana ya. Oke, koko, soko, sebentar. Asoko, dan untuk kata tanya, doko. Nah, untuk koko, koko artinya dalam bahasa Indonesia adalah di sini ya. Di sini. Lalu soko itu di situ. Dan asoko di sana. Dan doko itu di mana ya? Di mana? Oke. Saya akan coba jelaskan dulu penggunaan koko, soko, dan asoko ya. Koko itu artinya di sini, artinya suatu tempat ya yang dekat dengan si pembicara, untuk menunjukkan tempat yang dekat dengan si pembicara, ya si pembicara. Koko gitu. Di sini koko, tempat yang dekat dengan si pembicara. Lalu ada soko, misalnya ini ada bangunan. Bangunan soko itu di situ, artinya jauh dari si pembicara, tapi dekat dengan si lawan bicara. Ya, jauh dari si pembicara, tapi dekat dengan si lawan bicara itu gunakan soko. Lalu, kalau misalkan ada tempat yang jauh dari keduanya, dari si pembicara maupun lawan bicara, maka kita bisa pakai asoko. Misalnya ya, ini bangunan. Jauh dari keduanya, gunakan asoko. Di sini, di situ, dekat, di sana, jauh dari si pembicara maupun lawan bicara. Lalu untuk bertanya tempat, doko atau doko desu ka? Doko desu ka? Di mana untuk tempat? Nah, sekarang saya coba jelaskan ikata. Ikai. Ikai itu maksudnya penyebutan lain ya. Penyebutan lain untuk koko, soko, asoko, dan doko.
yang biasa digunakan untuk menunjukkan suatu tempat, tapi dalam bentuk polite ya. Bentuk polite dari koko, soko, asoko, ada kochira, maaf, ada kochira, sochira, achira, dan dochira. Artinya sama ya. Artinya sama di sini, kochira di sini, sochira di situ, achira di sana, jauh dari si pembicara maupun lawan bicara, dan dochira kata tanya untuk tempat di mana. Artinya sama, tapi penggunaannya berbeda. Kapan ini digunakan dan kapan bentuk polite digunakan. Biasanya koko, soko, asoko, dan doko ini digunakan saat kita berbicara dengan teman atau seseorang yang kita anggap akrab ya. Misalkan teman atau anggota keluarga ya. Sedangkan kochira, sochira, achira, dan dochira itu digunakan kepada orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua usianya, posisinya dengan kita. Misalkan ke guru, lalu ke atasan, ya dan lain-lain yang kita anggap seseorang yang harus dihormati. Kita pakai kochira, sochira, achira, dan dochira ketika menanyakan suatu tempat. Sampai sini mengerti? Oke. Yang kedua. Yang kedua, saya akan coba menjelaskan penggunaan dari koko, soko, asoko ini ya. Yang kedua, kita masuk pola kalimat ya. Pola kalimat ada noun atau kata benda. Di sini partikel ditambah partikel wa, ditambah di sini tempat, ya, lalu ditambah des. Nah, ini pola kalimatnya ya. Contoh kalimatnya kita lihat ya. Contoh kalimatnya misalkan, saya kasih dulu kosakata ya, kosakata tempat. Misalkan kalian tahu gakko, gakko itu artinya sekolah. Lalu misalkan company atau perusahaan, ya kantor lah ya, kantor. Bahasa Jepangnya adalah kaisha, kantor ya, kantor atau perusahaan. Perusahaan. Lalu apa lagi? Misalkan kampus atau universitas. Bahasa Jepangnya daigaku. Univ. Univ aja lah ya. Oke. Nah, contoh kita buat kata ini, ketiga kata ini atau ya salah satu dari kata ini kita coba buat dalam bentuk kalimat ini ya, ke dalam pola ini. Contohnya kata benda dulu ya, kata benda. Kata benda itu misalkan apapun ya, berarti telepon, bisa kan, smartphone, bisa. Lalu misalkan orang, itu juga kata benda kan, orang, atau misalkan tempat itu sendiri, sebetulnya itu juga kata benda kan. Misalkan toilet, juga itu masuknya kata benda. Nah, kita coba ya. Misalkan orang dulu, contohnya, misalkan siapa? Yamada-san. Tanaka, ini idola saya sebetulnya dulu ya. Yamada saja, Yamada Ryosuke. Ada yang tahu? Yamada-san. Oke, Yamada-san. Plus di sini ya ditambah wa. Yamada-san wa tempat. Lalu di sini tempat ya. Yamada-san wa misalkan untuk kata tempat misalkan ada gakko, kaisha atau daigaku. Bisa pilih salah satu ya. Bisa pilih salah satu. Karena misalkan Yamada-san itu masih kuliah, jadi kampus ya, universitas. Yamada-san wa daigaku desu.
Simpel saja seperti ini. Ini maksudnya apa ya? Yamada-san wa daigaku desu. Nah, Yamada-san, ini maksudnya itu Yamada-san ada di, saya kasih kurung ada di universitas. Kayak gitu ya. Nah, contoh lain misalkan Yamada-san wa kaisha desu. Yamada-san wa gakkou desu. Yamada-san ada di universitas. Yamada-san ada di kantor. Yamada-san ada di sekolah. Maksudnya itu menunjukkan keberadaan ya. Menunjukkan keberadaan. Nah, gimana dong kalau misalkan kita pengen pakai ini ya ke dalam kalimat untuk menunjukkan lokasi ya, lokasi. Contohnya seperti ini. Yamada-san, kata benda. Yamada-san. Wa, wa-nya tetap. Lalu di sini bisa diubah, bisa dimasukkan koko, soko, asoko, des. Cukup seperti ini. Jadi artinya apa? Yamada-san ada di sini. Koko, Yamada-san ada di situ. Yamada-san di sana. Gitu. Lalu untuk bertanya, pakai doko. Yamada-san wa doko. Karena ini bentuk tanya ya. Jadi di akhirannya pakai ka. Yamada-san wa doko desu ka? Yamada-san wa doko desu ka? Seperti itu ya. Yamada-san wa koko desu. Yamada-san wa soko desu. Yamada-san wa asoko desu. Yamada-san wa doko desu ka? Nah, kita garis bawahi. Nih. Yamada-san ini bisa diganti dengan kata tempat. Bisa diganti dengan tempat. Tempat juga ya, bukan hanya orang. Misalkan ini gakko, gakko atau sekolah. Gakko wa koko desu. Sekolah di sini, ada di sini. Kaisha atau kantor, kaisha wa soko desu. Kantor ada di situ. Daigaku wa asoko desu. Universitas ada di sana. Gakko wa doko desu ka? Sekolah ada di mana? Seperti itu ya. Jadi ini bisa diganti oleh orang atau tempat. Sampai sini jelas? Kalau jelas, kita coba, oh ya sebentar. Ini juga di sini ya, teman-teman juga bisa ubah atau ganti dengan bentuk polite. Ini ya bentuk polite. Nah, bisa ganti dengan bentuk polite ini ya. Jadi, Yamada-san wa kochira desu. Untuk bentuk sopannya. Yamada-san wa sochira desu. Yamada-san wa achira desu. Yamada-san wa dochira desu ka? Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 3. 1, 2, lanjut ke bahasan nomor 3 ya. Kita hapus. Ini teman-teman bisa boleh nonton ini sambil di memo ya. Sebentar, saya hapus dulu. Oke, pembahasan selanjutnya ada pola kalimat juga. Pola kalimat untuk bertanya. Sebetulnya tadi udah dibahas ya sekilas, tapi saya coba jelaskan kembali tentang kata tanya doko dan dochira. Doko, dochira.
Doko dan dochira artinya sama atau di mana untuk menanyakan tempat ya. Di mana? Misalkan ya, saya kasih contoh. Erebeta. Teman-teman tahu erebeta? Erebeta. Ini sebetulnya erebeta. Ditulis dalam katakana ya, ditulis dalam katakana erebeta. Artinya elevator. Yang biasa ada di mall-mall ya, elevator. Ketika misalnya teman-teman pernah nggak bingung mau ke musola nih di mall, ya mau sholat, terus nanya, musolanya di mana? Pernah kan ya? Gitu. Ke satpam, Pak, maaf, musolanya di mana? Misalkan pas satpamnya bilang, oh ada di lantai 8. Coba ya. Ada lantai 8. Biasanya kita langsung kan ke lantai 8. Nah, dalam bahasa Jepang pun, kalau misalkan kita nggak tahu tempat, bertanya dalam biasanya bentuk polite juga bisa ya. Jadi, sumimasen, misalkan, erebe tawa doko desu ka? Ya, saya kasih contoh. Erebeta. Erebeta wa doko desu ka? Karena bentuk tanya, kalimat tanya, maka harus pakai ka ya. Ka? Nah, doko atau dochira. Dochira. Erebeta wa doko desu ka? Erebeta wa dochira desu ka? Elevatornya ada di mana? Elevatornya ada di mana? Biasanya ketika bertanya itu, sumimasen, erebeta wa doko desu ka? Kita bilang dulu sumimasen ya. Atau maaf, Sunda mah punten ya gitu. Punten elevatornya ya di mana? Elevatornya ya di mana gitu ya. Oke. Mungkin ini karena udah disinggung sedikit bisa dipahami ya. Oke. Lanjut ya. Kita ke pembahasan nomor 4. Pembahasan nomor 4 itu ada pola kalimat kata benda 1 ditambah partikel no ditambah kata benda 2. Ini kapan ini digunakan? Ini digunakan untuk menunjukkan asal. Bukan asal daerah ya, bukan. Menunjukkan asal pembuatan. Asal pembuatan atau kita biasanya bilang made in ya. Teman-teman mungkin rata-rata di Indonesia kan kebanyakan ya produk elektronik itu buatan Jepang kan, terutama untuk transportasi misalkan kendaraan motor atau mobil. Nah, made in Japan gitu kan. Kalau misalkan dalam bahasa Jepang jadinya gimana? Nah, di bahasan 4 ini kita akan coba singgung dikit ya. Misalkan ada contoh kalimat, ada kalimat seperti ini. Nihon no mobil ya. Mobil itu bahasa Jepangnya kuruma. Yes. Ya. Kata benda 1, kata benda 2. Kata benda 1, kata benda 2. Simpel ya. Nihon no kuruma desu. Ini artinya mobil buatan Jepang. Mobil kalau diartikan berarti kata benda di belakangnya dulu berarti mobil buatan Jepang. Terus kita coba bikin kalimat lain. Kalau misalkan apa ya? Misalkan komputer, ya mahasiswa biasanya sering pakai komputer atau laptop ya. Komputer buatan mana ya? Buatan Jerman misalkan. Teman-teman tahu Jerman itu bahasa Jepangnya apa? Doitsu. Ya. Jadi tinggal dimasukin aja nih komputer
ya, kata benda 2, karena kebalik ya, kata benda 2 ditambah no kata benda 1. Jadinya gimana? Doitsu no apa? Komputer bahasa Jepangnya komputer. Kompiu panjang tak. Komputer. Oke. Komputer buatan Jerman. Doitsu no komputer desu. Oke. Saya hapus usah. Ini dia. Untuk bertanya, bentuk tanya ini buatan mana? Nih, teman-teman mungkin udah belajar kan untuk kata tunjuk benda. Karena ini benda kan. Kata tunjuk benda kore, sore, are. Ya, berarti bisa kore, Pak. Misalkan ya, atau bisa langsung bendanya. Doko no, sini kata benda 2. Misalkan kuruma desu ka? Kore wa doko no. Nah, ini kata kuncinya ini ya. Doko no kuruma desu ka? Jadi untuk menanyakan ini buatan mana, ini made in mana, doko no kuruma desu ka? Doko no komputer desu ka? Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami. Itu pembahasan yang keempat. Oke, kita lihat lanjut ya. Kita lanjut ke pembahasan kelima. Masih semangat? Kita pelan-pelan saja. Kita masuk pembahasan kelima. Di pembahasan kelima kita akan melihat ya, atau saya akan memperkenalkan sistem koso ado. Koso ado. Yang kelima, so ado. Maksudnya koko, soko, asoko, doko gitu ya. Atau kore, sore, are, dore seperti itu ya. Nah, kita bagi dulu ini di sini kata benda. Benda saja ya. Benda. Jadi dibagi dalam beberapa grup atau penggunaannya. Untuk benda bisa juga digunakan untuk benda atau orang. Kata tunjuk yang bisa digunakan untuk benda, benda atau orang. Lalu tempat, ya. Lalu ada tempat, tempat bentuk polite atau arah, ya. Nah, ini kita sebenarnya sambil mereview ya, mereview pelajaran sebelumnya. Oke. Oh, tabelnya berantakan. Oke, nggak apa ya. Nah, di sini saya udah bikin untuk benda. Kata tunjuk benda, mungkin teman-teman di sini udah belajar ya. Ada apa aja untuk menunjukkan kata benda. Bagi lagi. Rata-rata ya 4 ya, sama ya. Ini maksudnya koso ado tuh di sini ya. Ko, so, a, dan do. Nah, sorry. Ini dong. Koso ado ya di sini. Koso ado.
Nah, kita lihat ya sambil mereview. Benda. Kore, ya, ada sore, are, dan dore. Yang mana? Ini, itu, yang mana? Lalu ada kata tunjuk yang bisa digunakan untuk benda maupun orang. Kono, ya, dengan syarat di belakangnya harus ada kata benda ya. Kono, sono, ano, dono. Bukan kasino Indo ya. Ya, dono. Lalu untuk tempat yang udah kita pelajari tadi, ada koko, soko, asoko, dan doko. Di mana? Lalu untuk bentuk polite atau menunjukkan arah di sana, situ, di sini ya, di mana? Itu pakai kochira, sochira, achira, dan dochira ya. Dochira sama desu ka? Dochira. Nah, kalau misalkan kita buat tabel seperti ini bisa memudahkan kita ya. Kita mau pakai kata tunjuk tempatkah, orangkah, atau bendakah. Jadi kita udah bisa memisahkan ya. Kore, sore are, kono, atau koko, atau kochira. Ya. Oke, itu pembahasan nomor 5 ya. Satu lagi nih teman-teman. Satu lagi ya. Satu lagi. Satu lagi di sini saja. Oke, di sini saya jelasin tentang O. Nah, mungkin udah pernah dengar sebelumnya O di sini digunakan untuk apa? Ya. Nah, khususnya di bab kali ini O ini biasa digunakan untuk menanyakan asal negara. Misalkan Okuni. Sorry, saya. Ini O ya, O titik-titik. Berisik. Okuni. Okuni. Ya, contoh dalam kalimat Okuni wa doko desu ka? Artinya negara asal kamu di mana atau kamu berasal dari mana? Sama ya. Negara kamu di mana? Gitu. Jadi ya jawabannya bisa langsung negaranya Indonesia desu misalkan ya. Indonesia desu. Nah, teman-teman juga mungkin menyadari ya, O titik-titik ini biasa dipakai di saat menanyakan nama juga bisa ya. Contohnya, O namae wa nan desu ka? O namae wa nan desu ka? Namanya siapa? Misalkan di sini jawabannya langsung Linda des. Linda des. Gitu ya. Simpel ya. Nah, sudah deh. Udah 6 pembahasan yang kita pelajari kali ini. Kalau terlalu banyak, mungkin bakal pusing ya. Jadi sampai di sini saja pembahasannya untuk pola kalimat di bab 3. Kata tunjuk tempat. Nah, tapi sebelum saya akhiri, ada sedikit lagi tambahan untuk kata bilangan lantai. Lantai 1, ikai. Lantai 2, nikai. Lantai 3, sanggai. Lantai 4, yongkai. Lantai 5, gokai. Lantai 6, rokai. Lantai 7, nanakai. Lantai 8, hachikai. Walaupun ada orang Jepang yang bilang hakai ya. Lantai 9, kyukai. Dan lantai 10, jukai. Ini yang saya tandai merah adalah perubahan yang
berubah bunyinya ya. Ikai, sanggai, bukan sangkai ya. Sangkai itu artinya 3 kali. Jadi untuk menunjukkan lantai, kita pakai yang ini ya, sanggai. Yongkai, gokai. Lalu ada rokkai. Ini sama dengan 6 kali ya, jadi rokkai. Nanakai, hachikai, kyukai, tidak ada perubahan, dan jukai. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.